belajar tentang evolusi, gambar ini pasti muncul. Karena Al-Quran mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Muncullah sebuah pilihan, evolusi atau Islam, sains atau Al-Quran. Seakan-akan yang percaya evolusi sudah pasti ateis dan sebaliknya. Padahal pilihan ini kurang tepat. Nah, buku ini akan menjelaskannya. Pertama, gambar ini tidak mewakili teori evolusi, sebab teori evolusi tidak pernah mengatakan manusia berasal dari kera. Kedua, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam turun ke bumi, dia adalah manusia yang pertama. Oleh karena itu, sesungguhnya Islam bisa menerima teori evolusi. Nah, dalam buku Islam dan Evolusi, Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern, Su'aib Ahmad Malik menjelaskan teori evolusi dengan sangat detail dari awal, sekaligus mengawinkan dengan teologi syariah, seraya menggunakan pendekatan Imam Al-Ghazali. Buku ini juga membuka pikiran kita bahwa selalu ada celah untuk mengharmoniskan Islam dan sains. Pada buku ini terdapat 10 bab. Yang pertama, bab 1, apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi, yaitu memperjelas konsep evolusi dan kesalahan seputarnya. Menjelaskan tentang evolusi, menjelaskan perbedaan antara fenotip dan genotip, membahas sejarah teori evolusi, serta mengenalkan konsep neo-darwinisme atau sintesis. Yang kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi, yang membahas tanggapan umat Kristiani terhadap evolusi, seperti konflik antara Alkitab dan teori evolusi, terciptanya Adam dan Hawa, konsep dosa dalam pemikiran Kristiani, dan peristiwa banjir Nabi Nuh yang bertentangan dengan bukti ilmiah. Bab 3, Kitab Suci Agama Islam dan Evolusi, membahas tentang konsep Al-Quran yang berisi keyakinan Al-Quran bagi umat Islam yang merupakan wahyu murni dari Tuhan, serta menyoroti keaslian dan kebenaran sejarah Al-Quran. Bab ini juga membahas tentang penciptaan langit dan bumi. Bab keempat, pendapat Muslim tentang evolusi, membahas tentang pendapat ulama mengenai persoalan pemahaman teologis dan ilmiah terkait keyakinan individu anti-agama atau biasa kita sebut ateis. Bab 5, teks lama dan topeng baru, kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam seputar evolusi, menjelaskan konsep evolusi juga kesalahpahaman terhadap evolusi. Bab ke-6, peluang naturalisme dan ineviansi, membahas tentang evolusi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Yang ketujuh, desain intelijen, membahas mengenai pembagian evolusi yang dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Bab ke-8, moralitas dan evolusi, yang membahas mengenai teori neo-darwinisme. Yang bab ke-9, hermeneutika Al-Ghazali. Pada bab ini membahas tentang masalah penafsiran tentang agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Bab ini membahas implikasi teologis dari salah satu tafsir dan pentingnya memahami konteksnya, juga mengeksplorasi hubungan antara Islam dan evolusi, dan berusaha menentukan sejauh mana keduanya dapat hidup berdampingan. Bab ke-10, kreasionisme atau evolusi. Dalam kitab suci Islam, pada bab ini membahas tentang penafsiran Al-Quran dan hadis terkait dengan isu evolusi dan mengevaluasi berbagai pendekatan untuk merekonsiliasi kitab suci Islam dengan konsep evolusi manusia. Kesimpulannya, membahas tentang hubungan antara Islam dan evolusi, mengkaji berbagai perspektif dan interpretasi tentang penciptaan Adam yang dipandang sebagai aspek yang paling kontroversial. Buku Islam dan Evolusi ini mengambil asumsi dasar bahwa dalam tradisi klasik Islam terdapat sesuatu yang dapat mengharmoniskan isu kontemporer antara Islam dan sains. Penulis buku ini, Su'aib Ahmad Malik, mengawinkan antara teologi Asy'ariyah klasik dan teori evolusi modern. Ia juga menggunakan hermeneutika Al-Ghazali dalam buku ini. Kesimpulan dari buku ini, ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, kubu kreasionisme, yaitu kubu yang mempercayai bahwa seluruh makhluk hidup merupakan penciptaan asli dari Tuhan. Tokohnya adalah Zakir Naik, Syah Al-Buti, dan Harun Yahya. Kubu yang kedua yaitu pengecualian manusia. Kubu ini mempercayai bahwa teori evolusi ada pada hewan dan tumbuhan, tapi tidak ada pada manusia. Tokoh dari kubu ini adalah Yasir Qadhi dan Nasir Khan. Ada kubu yang ketiga yaitu
kubu pengecualian Adam. Kubu ini mempercayai bahwa manusia termasuk produk evolusi, namun tidak dengan Nabi Adam. Jadi, keturunan Nabi Adam adalah manusia murni yang diciptakan di surga. Tokohnya ada David Solomon Jalajal, dan penulis buku ini, Soeb Ahmad Malik, juga cenderung pada kubu ini. Kubu yang keempat yaitu kubu yang tanpa pengecualian. Kubu ini mempercayai bahwa semua makhluk hidup itu merupakan produk dari evolusi. Menurut kubu ini, ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan di surga itu sebatas kiasan saja. Jadi, tidak bisa dimaknai secara letterlek. Tokoh pada kubu ini ada Rana Dajani dan Muhammad Iqbal. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku ini adalah ditulis secara sistematis. Buku ini memiliki pembahasan yang kompleks, menyeluruh, terbuka, dan objektif. Edisi bahasa Indonesia buku ini lengkap dengan pengantar khusus dari penulis. Buku ini cocok untuk dijadikan bahan diskusi mengenai Islam dan sains, khususnya perihal teori evolusi secara berkualitas. Kemudian buku ini terpilih menjadi pemenang ISSR Book pada tahun 2022. Kemudian kelemahan buku ini adalah tidak mengklarifikasi bagaimana kritik filosofis metafisis terhadap evolusi. Lebih memfokuskan kepada biografi Al-Ghazali sebagai seorang teolog, mempersempit dan mempermudah kajian tetapi menyederhanakan sosok dan pemikiran Al-Ghazali. Buku ini masih sulit untuk didapatkan. Halaman buku yang tebal menyebabkan pembaca malas untuk membacanya. Kemudian buku ini membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat memahami hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sekian review buku Islam dan Evolusi dari kelompok kami. Semoga video dari kami bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Hidup sendiri tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like, komen. Dan subscribe. bye-bye!